Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggambar grafik dari suatu persamaan. Cara menggambar grafik persamaan. Yang pertama, tentukan beberapa titik koordinat yang memenuhi persamaan tersebut. Yang kedua, tempatkan titik-titik tersebut ke dalam koordinat kartesius. Yang ketiga adalah hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk suatu grafik. Contoh di sini adalah gambarkan grafik persamaan Y sama dengan X pangkat 3 min 3. Maka yang pertama, kita letakkan beberapa titik yang memenuhi persamaan. Kita ambil titik contohnya adalah X-nya min 3. Kalau X-nya min 3 ini kita substitusikan ke persamaan Y dengan X kuadrat min 3 menjadi min 3 kuadrat min 3, yaitu 9 min 3, yaitu 6. Y-nya ketemu 6. Kalau X-nya min 2, maka Y-nya ketemunya adalah min 2 kuadrat min 3, 4 min 3 itu 1, dan seterusnya. Ini adalah titik-titik contoh. Kemudian titik-titik contoh ini kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Di sini min 3,6 ini, kemudian min 2,1, lalu min 1, min 2, min 1 X-nya, Y-nya min 2 di sini. Lalu X-nya 0, Y-nya min 3, 0, min 3 di sini, dan seterusnya. Ini karena domainnya adalah bilangan real. Ini kita belajar di kalkulus, ini selalu domainnya bilangan real. Domainnya bilangan real, langsung aja hubungkan titik-titik ini untuk suatu garis. Ya, tapi kalau domainnya bukan bilangan real, misalnya domainnya adalah bilangan bulat, ya nggak bisa kita bentuk langsung garis, enggak. Ini karena domainnya bilangan real, maka garis. Kalau domainnya bilangan bulat, berarti ya berupa noktah-noktah nanti grafiknya. Titik, 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 titik gitu. Yang membentuk seperti ini, kayak huruf parabola terbuka ke atas. Nah, ini grafiknya sudah, grafik kurva mulusnya. Terus grafik yang berpotongan. Ada dua grafik ya, bisa grafik linier sama grafik yang kuadrat, ditaruh di dalam satu bidang kartesius. Ada kemungkinan grafik itu berpotongan, mungkin juga enggak. Nah, ini diambil contoh yang grafik yang berpotongan. Contoh, tentukan titik potong antara garis Y sama dengan min 2X plus 2 dan parabola Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 2, dan sketsalah kedua grafik tersebut dalam satu bidang koordinat. Grafik yang pertama ini fungsinya berbentuk linier, maka nanti pastinya berbentuk garis lurus, dan ini yang kedua adalah berbentuk kurva kuadrat, maka bentuknya adalah parabola nantinya. Kita cari apakah kedua grafik ini berpotongan. Nah, kalau kita cek dulu, kalau dia berpotongan, di manakah titik potongnya? Kita cek, kita potongkan garis kedua garis ini, atau kita substitusikan. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Setelah disubstitusikan, didapatkan X-nya adalah min 1 dan X-nya adalah 2. Berarti kedua garis itu adalah berpotongan, di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ini secara lengkapnya. Ya, yang tadi cari X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Ini adalah perpotongannya. Kalau X sama dengan min 1, Y-nya ketemunya kita substitusikan. Yang lebih mudah disubstitusikan ke yang bentuk linier. Mau disubstitusi ke yang kuadrat juga boleh, sama aja hasilnya. Kita pilih yang lebih mudah, itu yang linier. Itu Y sama dengan min 2 dikali min 1 tambah 2. Ketemunya 4. Jika X sama dengan 2, Y-nya ketemunya min 2. Berarti titik potongnya adalah min 1,4 dan 2, min 2. Min 1,4 di sini dan 2, min 2 di sini. Garis lurus itu dibentuk oleh minimal 2 titik. Karena ini kedua titik ini ada di garis lurus itu, ya hubungkan saja. Jadi titik ini merupakan perpotongan antara garis lurus dan parabolanya. Terus untuk menggambar parabolanya sama seperti yang langkah yang tadi, langkah yang ini membentuk garis parabolanya dengan beberapa titik contoh. Misalnya kalau X-nya 0, berapa? X-nya 0, maka Y-nya ketemu min 2. 0, min 2 di sini. Hubungkan.
karena parabola ke atas. Terus yang berikutnya, gambarkan grafik 3x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 12. Ini jelas bukan persamaan lingkaran. Karena kalau persamaan lingkaran, koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat adalah sama. Karena ini tidak sama, berarti kemungkinannya adalah dia persamaan elips. Nah, terus kita bagi ini karena saya sudah punya feeling ya. Ini memang elips karena koefisien dari x kuadrat sama y kuadrat tidak sama. Jadi saya langsung ke bentuk umum elips. Ini saya bagi semuanya dengan 12 ruas kiri maupun ruas kanan menjadi x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 3 sama dengan 1. Ini elips dengan pusatnya 0,0 dan panjang A-nya adalah 2, akar dari 4, dan panjang B-nya adalah akar dari 3. Kalau digambar seperti ini. Kalau mau dicari titik potongnya juga boleh. Cari perpotongan dengan x. Kalau perpotongan dengan x berarti y-nya 0. Kalau y-nya 0, maka nanti x kuadrat sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Sehingga x-nya adalah plus dan minus 2. Ini. Y-nya 0, x-nya ketemu min 2 sama plus 2. Ini sama sini. Terus kalau mau mencari perpotongan dengan y-nya, berarti y-nya dibuat 0. Y-nya 0, maka x-nya ketemu berapa? Ini y-nya kita ganti 0. Maka menjadi 3x kuadrat sama dengan 12. Sehingga x kuadrat sama dengan ganti ya. Tadi yang y-nya udah. Sekarang x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya ketemu berapa? X-nya 0, berarti ini menjadi ini 0 ya. Berarti menjadi 4y kuadrat sama dengan 12. Y kuadrat sama dengan 3. Sehingga y sama dengan plus dan minus akar 3. Akar 3 itu 1, sekian. Di sini akar 3 dan di sini adalah y-nya sama dengan min akar 3. Hubungkan. Nah, nih, itu caranya sederhana. Jadi ini kalau saya ini karena sudah tahu ini bentuk umum elips, jadi saya nggak mencari perpotongan x dan perpotongan y. Tapi kalau kalian masih bingung, belum tahu ini persamaan apa ya, maka carilah perpotongan x dan perpotongan y. Perpotongan x atau titik potong dengan sumbu x itu berarti y-nya 0. Dan titik potong dengan sumbu y itu berarti x-nya yang 0. Lalu dihubungkan. Contoh lagi, sketsa grafik ini. Ini juga persamaan apa ini? Kalau sudah ngerti belajar tentang elips pasti sudah ngerti bahwa ini adalah elips dengan pusatnya adalah 5,-2 dengan panjang A dan B-nya nanti bisa dicari. Ini asumsinya saya sudah tahu bahwa ini adalah merupakan persamaan elips. Jadi kedua ruas ini saya bagi dengan 36, ini menjadi x min 5 kuadrat per 9 ditambah y plus 2 kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi ini elips dengan pusat 5, min 2 dan panjang A-nya adalah 3 dan panjang B-nya adalah 2. Kalau digambar ini, pusatnya kita gambar yaitu 5, min 2. 5, min 2 ini pusatnya. Kemudian panjang A-nya adalah 3. A-nya ini sampai ke sini 3, ini sampai ke sini 3. B-nya adalah 2, berarti ini pusat ke atas ini adalah 2, ini 2. Hubungkan. Tapi kalau nggak ngerti ya cari perpotongan X, cari perpotongan Y. Demikian menggambar grafik persamaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.